Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Suryasadewa, NPM 1910062, kelas Hukum 02, semester 04. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat bukti dalam hukum acara perdata. Menurut hukum acara perdata, sebagaimana diatur dalam pasal 164 HIR atau 284 RBG, yaitu surat-surat, saksi-saksi, pengakuan, sumpah, persangkaan hakim. Pada prinsipnya dalam persidangan perkara perdata, hakim cukup membuktikan dengan preponderance of evidence, yaitu memutus berdasarkan bukti yang cukup. Alat-alat bukti yang cukup tersebut tentunya memiliki beberapa kualifikasi agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Nah, dalam proses pembuktian digunakan alat bukti yang dikenal di dalam hukum acara perdata. Ada 5 jenis sesuai ketentuan pasal 164 HIR atau 284 RBG. Pasal 1866 KUH Perdata menyatakan alat pembuktian meliputi 1 bukti tertulis, 2 bukti saksi, 3 persangkaan, 4 pengakuan, dan yang kelima adalah sumpah. 1. Jenis-jenis, yaitu bukti tertulis atau akta yang telah diatur dalam hukum acara perdata, dibedakan ke dalam 3 jenis dan memiliki nilai pembuktian yang berbeda. Jenis-jenisnya yakni akta otentik, akta di bawah tangan, dan surat biasa. Fungsi akta secara formil yaitu atau formalitas causa merupakan pengakuan yuridis atas perbuatan hukum, serta sebagai alat bukti adalah untuk pembuktian di kemudian hari dan sebagai alat bukti. 2. Bukti saksi. Menurut Darwan Prince, saksi adalah orang yang memberikan keterangan atau kesaksian di depan persidangan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat sendiri, dengar sendiri, atau alami sendiri, yang dengan kesaksian itu akan menjadi jelas suatu perkara. Saksi yang dihadirkan di hadapan hakim bertujuan untuk menguatkan peristiwa yang didalilkan di depan persidangan. Jumlah saksi yang dihadirkan dapat minimal 2 orang dewasa dan cakap hukum. Keterangan satu saksi di depan persidangan tidak dapat dipercaya sepanjang tidak didukung dengan alat bukti yang lain, sesuai ketentuan pasal 1905 KUH Perdata yang menyatakan keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain dalam pengadilan tidak boleh dipercaya. Ketiga, persangkaan. Alat bukti yang diakui di dalam hukum adalah persangkaan, yang dalam pasal 1915 KUH Perdata diberi pengertian yakni persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. Ada 2 persangkaan, yaitu persangkaan yang berdasarkan undang-undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang. Dalam berbagai literatur, ketentuan pasal di atas dimaknai bahwa persangkaan itu terbagi 2 jenis, yakni persangkaan undang-undang dan persangkaan hakim. Keempat, pengakuan. Menurut Mr. A. Pitlow, sebagaimana yang dikutip oleh Teguh Samudra, mengungkapkan bahwa pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, di mana ia mengakui apa-apa yang dikemukakan oleh pihak lawan. Pengakuan itu ada yang diutarakan di depan hakim dan ada yang tidak di hadapan hakim atau di luar persidangan. Pengakuan di depan hakim dalam persidangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, baik diungkapkan sendiri maupun melalui seorang kuasa. Hal itu seperti dinyatakan di dalam ketentuan pasal 1925 KUH Perdata yang isinya menyatakan yaitu pengakuan yang diberikan di hadapan hakim merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu. Pengakuan seperti yang dimaksud di dalam pasal 176 HIR mengandung asas on split bar aveu atau pengakuan yang tidak boleh dipisah-pisah, yaitu tiap-tiap pengakuan harus diterima segenapnya dan hakim tidak bebas akan menerima bagiannya saja dan menolak bagian yang lain, sehingga menjadi kerugian kepada orang yang mengaku itu, melainkan jika orang yang berutang untuk melepaskan dirinya menyebutkan bersama pengakuan itu beberapa perbuatan yang nyata palsu.
Dan kelima yang terakhir yaitu sumpah. Menurut Dulman Panjaitan dalam bukunya yang berjudul Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1953 sampai 2008 berdasarkan penggolongannya, halaman 50 menjelaskan bahwa sumpah diklarifikasikan menjadi dua jenis, yakni pertama sumpah yang dibebankan oleh hakim, yaitu sumpah penambah, dan yang kedua sumpah yang dimohonkan pihak lawan atau sumpah pemutus. Sedangkan menurut para ahli hukum, M. Yahya dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan, halaman 745 menjelaskan bahwa sumpah sebagai alat bukti adalah suatu keterangan atau pernyataan yang dibuatkan atas nama Tuhan dengan tujuan agar orang yang bersumpah dalam memberi keterangan dan pernyataan itu takut atas murka Tuhan apabila dia berbohong, dan takut pada murka atau hukuman Tuhan dianggap sebagai daya pendorong bagi yang bersumpah untuk menerangkan yang sebenarnya. Sekian penjelasan saya tentang alat-alat bukti dalam hukum acara perdata. Apabila ada kesalahan saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.